Dengan KIP Kuliah Merdeka di tahun 2021, anak-anak kita yang pada kategori keluarga yang tidak mampu itu sudah bisa dapat berkuliah. Dia akan berkuliah di mana saja. Berkuliah di perguruan tinggi terbaik pun dengan akreditasi A misalnya, dengan kalau kemarin kan perguruan tinggi juga agak enggan menerima sebanyak-banyaknya anak-anak masuk dari yang kategori miskin ini. Kenapa? Karena memang biaya pendidikannya itu sangat kecil, artinya hanya di 2 juta 4. Sementara ada beberapa program studi yang dengan akreditasi A misalnya itu melambung biaya pendidikannya. Di KIP Kuliah Merdeka 2021 itu kita rubah kebijakan itu ya, dengan memberikan biaya pendidikan seperti yang dijelaskan tadi berdasarkan akreditasinya. Dengan KIP kuliah, mahasiswa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik tentunya untuk memberikan status ekonomi keluarganya. Artinya, nanti anak-anak kita, adik-adik kita setelah mendapatkan beasiswa KIP kuliah ini, ketika nanti dia selesai, itu bisa bisa meningkatkan status ekonomi keluarganya. Itu artinya jauh lebih baik tentunya. Dengan KIP kuliah, itu akan memberikan akses ke program studi dan program terbaik di Indonesia. Artinya, sekarang program studi terbaik dan program tinggi terbaik tidak lagi seperti kemarin hanya 1, 2 atau beberapa. Sekarang bisa dia terima sebanyak-banyaknya ya. Silakan berkompetisi anak-anak kita yang punya prestasi baik tentunya, yang bisa diterima di program studi terbaik. Jadi kita akan kita berikan beasiswa itu di mana saja berkuliah. Itu. Nah, untuk itu maka apa yang dipesankan oleh Pak Presiden Jokowi ya, bahwa pemerintah tidak ingin ada anak-anak lagi di Indonesia ini yang tidak bisa kuliah hanya karena faktor biaya. Artinya kita ingin memastikan bahwa anak-anak yang terkendala biaya karena status ekonominya dia pada kategori miskin dan rentan miskin, maka kita akan fasilitas mereka dengan KIP kuliah. Ini tujuan program KIP kuliah ya, program yang di regulasi kita sebetulnya menyebutkan dengan program Indonesia Pintar, meningkatkan perluasan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi baik mahasiswa yang warga negara yang tidak mampu secara ekonomi, meningkatkan prestasi mahasiswa pada bidang akademik dan non akademik, menjamin keberlangsungan studi mahasiswa pada yang berasal pada daerah 3T. Nah, ini daerah 3T yang dan atau menempuh studi pada wilayah terkena dampak bencana juga atau konflik sosial. Ini merupakan tujuan dari KIP kuliah untuk keberlangsungan studi mereka. Yang berikut tentunya meningkatkan angka partisipasi kasar pendidikan tinggi. Ini prioritas penerima, saya pikir Bapak Ibu sekalian pasti sudah hatamlah siapa sebetulnya prioritas penerima di KIP kuliah itu. Dia adalah pemegang KIP waktu SMA-nya pada mahasiswa keluarga yang miskin atau rentan miskin. Keluarga pada miskin rentan miskin ini itu bisa ada pada peserta yang PKH, orang tuanya PKH, program keluarga harapan, pemegang KKS, kartu keluarga sejahtera, anak yang pada DTKS, ya, data terpadu kesejahteraan sosial Kementerian Sosial, itu berada pada desil ya, desil sama dengan 4 ke bawah. Jadi desil 4, 3, 2, 1 itu merupakan prioritas penerimaan untuk KIP kuliah. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Suara saya terdengar jelas? Baik, Bapak sekalian, yang berikut adalah mahasiswa dengan keterbatasan akses, termasuk yang anak-anak difabel, ya, anak dari 3T maupun Papua dan Papua Barat. Mahasiswa pada kondisi yang bencana. Ini juga kondisi bencana, ya, itu kita bisa prioritas penerima KIP kuliah. Baik, Bapak sekalian, kita mulai saja acara pada siang hari ini. Oke, ini persyaratan penerima. Sabar, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, saya. Salam kebajikan dan sekalian, salam sehat. Alhamdulillah pada pagi, siang, sore, kita bisa bertemu bersama-sama di ruang maya Zoom ini.
Baik, ini persyaratan penerima KIP kuliah itu seperti beberapa kali juga kami sudah berikan sosialisasi, persyaratan penerima KIP kuliah tahun 2021 itu adalah siswa-siswi SMA ya yang tamat pada tahun berjalan ya, berarti tamatan tahun 2021 juga tamatan tahun 2 tahun sebelumnya. Jadi persyaratan penerima adalah alumni yang tahun 2021 saat ini, tahun 2020 dan tahun 2019. Lulus seleksi pada jalur seleksi masuk perguruan tinggi baik di PTN maupun di PTS. Kalau sekarang itu kalau di PTN itu sekarang sudah ada sedang UTBK SBMPTN ya, yang kemarin sudah SNMPTN, dan saya pikir juga PTS akan melaksanakan juga seleksi mandiri tentunya. Memiliki potensi akademik baik ya, tapi dia ada keterbatasan ekonomi yang didukung dengan bukti dokumen yang sah. Misalnya dia pada kategori itu tadi kategori miskin dan rentan miskin, tetapi dia tidak tidak ber-KIP, tidak punya KKS, desilnya juga mungkin belum terdata di DTKS Kemensos, itu bisa dengan dokumen yang sah, mungkin surat keterangan dari kelurahan bahwa dia termasuk kelompok kategori miskin dan rentan miskin, yang bisa dilihat pada saya tekankan lagi bahwa persyaratan ketika yang 3 tadi yang saya buat tidak ada, maka itu bisa kita lihat pada penghasilan orang tuanya. Jika penghasilan orang tuanya lebih kecil, tidak lebih dari 4 juta, atau ketika dibagi dengan rata-rata jumlah penghasilan orang tuanya itu sudah lebih dari 750.000 kalau dirata-ratakan. Baik, ini program keunggulan dari KIP kuliah itu pembebasan biaya UTBK ya, yang mengikuti UTBK SBMPTN. Yang berikut adalah pembebasan biaya kuliah atau biaya pendidikan yang diberikan kepada perguruan tinggi. Yang berikut adalah bantuan biaya hidup yang seperti tadi ya, akan kita bayarkan sesuai dengan biaya lokal di masing-masing wilayah perguruan tinggi. Ini durasinya ya sama dengan kemarin di KIP kuliah ataupun bidik misi yang kemarin. Kalau sarjana itu 8 semester, kalau dia diploma 4 sama maksimal 8 semester, diploma 3 6 semester, diploma 2 4 semester, dan diploma 1 2 semester. Program profesi ya, kalau penerima KIP kuliah adalah dia dari program profesi, maka itu kita akan tambahkan dia, kalau dia profesi dari dokter, kita akan tambahkan dia maksimal 4 semester. Misalnya dia dokter gigi ya, dokter gigi atau dokter hewan atau dokter umum, itu ketika dia mengambil program profesi itu kita tambahkan 4 semester. Kalau dia nurse atau apoteker atau guru, kita tambahkan dia maksimal 2 semester. Ini tadi skema yang disampaikan oleh Pak Kahar, kita sudah diulas ya Bapak Ibu sekalian, saya tidak perlu mengulasnya. Ini bagaimana dengan skema KIP kuliah Merdeka ya, akan mewujudkan mimpi dengan bantuan biaya pendidikan dan biaya hidup yang jauh lebih tinggi. KIP kuliah memerdekakan calon mahasiswa untuk meraih mimpinya. Calon mahasiswa tidak akan ragu lagi untuk memilih program studi unggulan pada perguruan tinggi terbaik dimanapun lokasinya di Indonesia. Orang tua lebih percaya diri tentunya untuk mendorong anaknya untuk memiliki potensi untuk memajukan ke jenjang kuliah. Perguruan tinggi memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada calon mahasiswa kurang mampu untuk masuk ke program studi unggulan. Kualitas SDM meningkat ya, dengan memastikan calon mahasiswa yang berpotensi dan kurang mampu tetap dapat kuliah di program studi unggulan yang seperti yang saya jelaskan tadi itu.